Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Batak Muslim. Ya, dengar saya semua ini yang mendengar video ini. Kalau sakit jangan pergi tempat KKR kesembuhan. Kalau sakit jangan pergi tempat KKR kesembuhan. Saudara cari setan di sana, bukan cari Tuhan. Pak Muriwali, kalau penyembuhan seperti ini bagaimana Pak? Orang yang lumpuh sudah bertahun-tahun, tiba-tiba dijampi-jampi, dipijat-pijat, kemudian dia langsung berjalan. Dalam nama Yesus Tuhan, berjalan dia. Di mana-mana dilakukan mujizat, di sini juga dilakukan mujizat. Terima, 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 terima. Mengalir, 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 mengalir. Mujizat, mujizat. Kamu bisa jalan, kamu bisa jalan, kamu bisa jalan, kamu bisa jalan. Ayo, ayo, ayo. Bisa, bisa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jalan, jalan. Masa pegangan. Iya, terus. Dalam nama Yesus, 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 jalan. Lari, lari, terus, terus, jalan. Tadi ibu ini pakai kursi roda sudah berapa lama, Bu? 1 tahun. Pakai kursi roda 1 tahun. Sekarang didoakan pakai nama Yesus sembuh. Oke? Amin. Amin. Bagaimana menurut Pak Pendeta tentang penyembuhan seperti ini? Sudah terbukti menipu itu, penipu itu. Memperalat orang-orang, orang sehat dijadikan sakit. Didudukan di kursi roda. Lalu nanti ketika dia calling, siapa mau terima kesembuhan? Orang yang sudah diset orang sehat tadi itu maju. Seolah-olah sembuh, padahal memang sehat, tidak pernah sakit. Sudah terbukti menipu itu, penipu itu. Saya hanya khawatir pendeta-pendeta ini, ya, pendeta-pendeta semacam ini memang membuat imanmu sangat-sangat lemah, sehingga sangat bergantung pendeta, sehingga ada apa-apa sangat mudah bagi dia untuk meminta kepada kamu, beri persembahan, beri persembahan, beri persembahan. Karena kamu sudah terlalu bergantung kepada dia, maka uangmu kamu beri dengan cara begitu konyol, begitu bodoh. Yang punya hati misi, mungkin Anda tidak bisa menjalankan seperti saya, Anda tidak bisa melakukan seperti saya, tapi minimal Anda bisa mendukung pelayanan dengan dana. Oleh sebab itu aku berdoa hari ini, siapapun di antara saudara, biar digerakkan Roh Kudus untuk mendukung dana, karena kami akan pergi ke wilayah-wilayah lain lagi, saudara. Saudara bayangkan saja, kalau Anda bisa memberi 500.000 per orang, apa jadinya? Injil kerajaan ini bisa diberitakan kemana-mana. Oh Pak, itu terlalu tinggi, terlalu mahal, terlalu tinggi, terlalu besar. Oke, 200.000. Oh, terlalu besar. Oke, 100.000. Oh, terlalu besar. Oke, 50.000. Oh, terlalu besar. Silakan. Oh, alah! Kalau ceritanya gini, gawat juga. Kalau kita sakit, bagaimana? Kemana kita pergi, Pak Muriwali? Ya, kalau kau sakit berdoa. Berdoa sendiri.
Nggak usah datang ke KKR kesembuhan. Kamu ditipu di sana. Jangan datang ke KKR kesembuhan. Kamu ditipu di sana. Setelah kamu doa, cari rumah sakit. Pergi rumah sakit. Ya, cari dokter. Biar mereka sembuhkan kamu. Mantap. Menurut Pak Pendeta Muriwali, penyembuhan seperti ini adalah penyembuhan tipu-tipu, tidak benar dan tidak berdasar kepada Alkitab. Dalam Islam ini bagaimana? Sekarang perhatikan apa yang disebutkan oleh Pendeta Rizul Lubis ketika dia menyembuhkan. Dalam nama Yesus Tuhan, berjalan dia. Di mana-mana dilakukan mujizat, di sini juga dilakukan mujizat. Dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa dalam nama Tuhan Yesus. Sementara Islam tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini bertentangan dengan akidah Muslim. Yesus sendiri mengajarkan kalau berdoa itu kepada Allah Bapa, bukan kepada dirinya. Ini ayatnya. Kitab Matius pasal 6 ayat 9-11. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Itulah ajaran Yesus. Dia mengajarkan bahwa berdoa itu bukan kepada dirinya, tetapi kepada Allah Bapa. Di zaman dulu, ketika Yesus mau menyembuhkan orang, menghidupkan orang, beliau berdoa kepada Allah Bapa. Ini kita ambil dari situs Kristen sendiri. Di Lukas 11:40 jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup. Di Lukas pasal 11 jelas terlihat bahwa sebelum Yesus menghidupkan orang, sebelum Yesus menghidupkan Lazarus, dia berdoa kepada Allah. Dan Allah lah yang menyembuhkan atau menghidupkan Lazarus. Bukan Yesus yang menghidupkan, tetapi melalui perantaraan Yesus. Pengobatan-pengobatan seperti ini rawan dengan pemurtatan. Jadi kalau Anda tiba-tiba merasa baik karena sugestif, Anda merasa bahwa penyembuhan itu benar. Terus Anda meyakini apa yang diucapkannya. Kan dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Kemudian Anda mengimani Tuhan Yesus. Hancur Anda. Anda menjadi murtad. Kalau kita sakit, siapa yang menyembuhkan kita? Yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Bagaimana caranya Allah menyembuhkan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kalipah-kalipahnya di bumi. Sebagai jalan, Allah menyembuhkan orang-orang yang sakit. Allah membuat teknologi kedokteran. Kemudian membuat ilmu pengetahuan kedokteran. Dan dia juga menciptakan dokter-dokter dan pengelola rumah sakit. Itulah jalan bagi Allah untuk menyembuhkan manusia melalui wakil-wakilnya yang dia buat di bumi. Makanya kalau kita sakit, kita pergi ke rumah sakit dan ke klinik-klinik terdekat. Kalau kita sakit, setelah berobat ke dokter, kita bersabar. Kenapa? Karena sakit itu adalah penggugur dosa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang Muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggugurkan bersama dosa-dosanya." Dalam Islam banyak sarana penggugur dosa.
Sholat itu juga menggugurkan dosa. Kesusahan dalam mencari penghidupan, ditimpa penyakit, kesusahan dalam mendidik anak, itu semua sarana untuk menggugurkan dosa. Kalau bersabar. Untuk apa digugurkan dosa? Supaya nanti di akhirat timbangan amal kita lebih berat daripada timbangan dosa. Akhirnya kita dimasukkan ke dalam surga. Makanya kita sakit itu sebenarnya sebuah keuntungan tersembunyi kalau kita bersabar. Jangan mengeluh. Berkeluh kesahlah kepada Allah di malam hari dengan sholat tahajud. Adukan kepada Allah apa yang menimpa Anda. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendengar doa kita. Ke depan, kalau ada seorang pendeta mendatangi kita yang sedang sakit, dia mendoakan kepada Tuhan Yesus. Yesus Christ. Dalam nama Yesus Tuhan, berjalan dia. Kita tolak saja. Bilang aja kita tidak menerima pengobatan seperti itu. Akidah kita berbeda. Kalau kita sakit, hal pertama yang kita lakukan adalah berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Ya Allah, saya sedang sakit, berilah saya jalan kesembuhan. Kemudian setelah itu kita berikhtiar, kita pergi ke rumah sakit, klinik-klinik terdekat atau dokter-dokter yang menjadi langganan kita. Terima kasih sahabat-sahabat telah menyaksikan channel ini. Semoga kita tetap dalam iman Islam.